Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Sesuai video sebelumnya yang gue infokan ya, jadi pada video kali ini gue akan datang ke event PRJ. Nah, gue ini mau datang ke event ke boothnya Honda nih teman-teman. Jadi gue akan mereview salah satu produk terbarunya, yaitu Scootik Adventure di kelas 150 cc nya, yaitu New Honda DV 160. Nah, jadi ini gue masih di rumah ya, jadi masih setelannya biasa aja. Jadi ntar kita ganti baju dulu dan langsung ke event PRJ. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung pindah ke boothnya Honda di PRJ. Yaps, kita sudah sampai ke boothnya Honda yang ada di event PRJ nih teman-teman. Jadi ini di depan gua langsung ada New ADV 160 nya ya. Jadi gua akan mereview si New Honda ADV 160 ini. Jadi secara konsep desain memang tidak terlalu banyak berubah. Sebenarnya itu banyak berubah nih teman-teman, hampir 80% perubahan dari yang versi 150. Tapi memang karena konsepnya masih sama dan masih menggunakan headlamp dan stop lamp yang masih sama dengan versi sebelumnya, jadi tidak terlalu kelihatan perubahannya. Kalau dilihat sekilas, memang si New ADV 160 ini tidak banyak berubah. Padahal kalau dilihat secara detail lebih dekat, lekukannya itu berubah semua teman-teman. Mulai dari bagian tebeng, sayap samping, sampai bodi belakang itu berubah semua. Pada bagian bodi belakang terdapat emboss yang bertuliskan ADV 160 berwarna emas nih teman-teman. Jadi untuk yang warna emas ini untuk yang versi ABS, sementara untuk yang versi CBS itu berwarna silver embossnya. Seperti generasi sebelumnya, New Honda ADV 160 ini juga dibekali beragam fitur penunjang nih teman-teman. Contohnya seperti two-step adjustable windscreen yang disematkan pertama kalinya di Scootik kelas 150 cc. Yang ketinggiannya dapat disesuaikan dalam 2 tingkat dengan pengoperasian yang mudah tanpa melepas baut atau pepasang baut. Oke, gua geser dulu ke motor sebelahnya ya teman-teman. Jadi ini yang New ADV 160 full aksesoris. Soalnya yang itu yang lagi gue videoin rame banget yang warna putih. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di belakang windscreen-nya itu terdapat speedometer. Nah, untuk New ADV 160 ini dilengkapi dengan sistem full digital panel meter yang baru, yang memiliki layar lebih besar, lebih canggih, dan tetap tangguh, serta dapat menampilkan berbagai informasi yang diupdate dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mundur sedikit dari speedometernya, kita ke bagian stangnya nih teman-teman. Jadi stangnya ini menggunakan stang tapered handlebar, menggunakan warna burn titanium untuk yang versi ABS, sementara untuk yang versi CBS berwarna hitam. Dan untuk risernya ini kalau teman-teman lihat itu lebih rendah dibandingkan dengan yang 150 cc. Karena untuk New ADV 160 ini posisi joknya juga direndahkan ya teman-teman. Dan untuk jok bagian depan dibuat lebih tirus. Selain itu posisi behelnya pun penempatannya berubah nih teman-teman, jadi agak ke samping ya. Balik lagi ke kokpit dulu. Jadi untuk bagian sebelah kanan saklarnya ini ada saklar idling stop system, hazard, dan engine start. Sementara untuk yang sebelah kiri juga ya normal-normal aja sama seperti yang sebelumnya ya. Untuk lampu depan, lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Untuk sistem pencahayaannya ini sudah full LED ya teman-teman. Jadi untuk bagian headlampnya menggunakan LED dan dilengkapi dengan sistem daytime running light yang modern. Terus untuk stop lampnya juga LED dan lampu sennya juga sudah LED. Sayangnya untuk desain tidak berubah ya untuk headlamp, stop lamp, dan lampu sennya. Ngomong-ngomong soal lampu sen, New Honda DV 160 ini punya fitur baru yang disebut dengan emergency stop signal nih teman-teman. Jadi untuk fitur ESS ini ada pada tipe ABS. Untuk ESS ini secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard ya kinerjanya saat melakukan pengereman mendadak, sehingga dapat memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya, terutama pada posisi belakang kendaraan, untuk menghindari kemungkinan kecelakaan. Untuk fitur keamanannya, New Honda DV 160 ini menggunakan sistem penguncian Honda Smart Key dan alarm system atau keyless ya teman-teman, yang sudah dilengkapi dengan power charger pada konsol box depan sebelah kiri. Fitur lainnya yang dimiliki oleh New Honda DV 160 ini memiliki fitur ACG starter nih teman-teman,
yang membuat pada saat engine starter dinyalakan itu mesinnya itu sangat halus. Dan fitur tersebut berdampingan dengan fitur idling stop system yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti nih teman-teman. Dan untuk menyalakan kembalinya hanya dengan memutar tuas gasnya aja. Fitur canggih lainnya yang ada di new Honda DV160 adalah fitur Honda Selectable Torque Control yang berfungsi untuk mencegah ban slip. Jadi untuk fitur HSTC ini cuman ada di versi ABS ya. Fitur ini bisa dihidupkan atau dimatikan dari tombol pengaturan speedometer yang terletak di dashboard. Dengan berubahnya bentuk bodi dari new ADV 160 membuat luas volume bagasinya juga semakin luas nih teman-teman. Yang sebelumnya itu hanya 28 liter sekarang menjadi 30 liter. Nah, untuk tangki BBM-nya kapasitasnya itu sebesar 8,1 liter. Dan diklaim new ADV 160 menunjukkan di angka 45 km per liter dalam keadaan fitur idling stop sistemnya on, sehingga mampu menempuh jarak sampai 364 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar. Sekarang gua beralih ke sektor kaki-kakinya. Walaupun sekilas looknya sama, ternyata Honda merombak karakter suspensi ADV 160, di mana suspensi depan sekarang lebih empuk, sementara suspensi belakang sedikit lebih keras. Konfirmasinya, hal tersebut untuk mengakomodasi bobot generasi terbaru yang lebih berat 2 kg nih teman-teman. Artinya setting ulang suspensi ini untuk memberikan balance, supaya feel ridingnya masih tetap seperti sebelumnya. Untuk sistem peredam kejutnya, new Honda DV160 ini di bagian suspensi depan masih sama menggunakan suspensi teleskopik. Dan untuk suspensi belakang menggunakan suspensi ganda yang disematkan twin subtank rear suspension untuk memberikan kenyamanan dan kestabilan yang optimal pada saat menikung. Sementara itu, untuk sistem pengeremannya, new Honda DV160 ini sudah menggunakan rem cakram di bagian depan dan belakang nih teman-teman. Dan untuk yang fitur standar, yang fitur CBS itu ada fitur CBS-nya ya. Kalau untuk yang fitur ABS sesuai namanya sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system. Lanjut, untuk velg dari new ADV 160 ini menggunakan velg belang ya, dengan ukuran ring 14 untuk velg depan dan ring 13 untuk velg belakang. Untuk velgnya pun ada dua variasi nih teman-teman. Jadi untuk yang versi ABS berwarna burnt titanium velgnya ya. Dan untuk yang CBS itu hanya warna hitam biasa. Velg tersebut dibalut dengan ban berukuran 110/80 untuk ban depan. Dan untuk ban belakang berukuran 130/70. Untuk bannya sendiri menggunakan ban semi dual purpose. Sekarang gua beralih ke sektor dapur pacunya nih teman-teman. Untuk mesin dari new Honda DV160 seperti yang sudah gue infokan di video-video sebelumnya ya. Jadi untuk mesinnya ini berubah total dan pastinya lebih bertenaga. Honda membenamkan fitur teknologi ESP+. Mesin ADV 160 ini menggunakan dimensi bore stroke 60x55,5 mm overbore dengan rasio kompresi yang cukup tinggi teman-teman, yaitu 12:1 dan menggunakan total 4 buah klep sehingga membentuk total kubikasi 156,9 cc. Dengan spesifikasi mesin tersebut, mesin ini mampu menghasilkan power maksimum di angka 11,8 kW pada putaran mesin 8.500 rpm. Dan torsi puncaknya mencapai 14,7 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Seperti yang sudah gue infokan sebelumnya, untuk tinggi joknya itu turun 15 mm ya teman-teman. Jadi 780 mm. Nah ini akan gue coba ya ergonominya. Jadi ini gue posisinya duduknya agak ke depan. Kita lihat lekukan kakinya ini posisinya L gini, jadi nyaman banget. Dan untuk nyelonjor gue merasa kurang nyaman teman-teman karena tegak banget untuk posisi selonjorannya. Nah ini gue jinjit ya. Ini gue masih duduk di bagian depan. Nah ini gue mundur sedikit, tambah jinjit lagi teman-teman. Ini padahal udah direndahin 15 mm tapi gue masih jinjit ya dengan tinggi 170 cm. Jujur untuk posisi selonjorannya gue lebih nyaman NMAX daripada si ADV 160 ini. Karena untuk ADV 160 ini posisinya lebih tegak. Nah, yang terakhir untuk harganya nih teman-teman. Harga dari new Honda DV 160 dibanderol 36 juta untuk yang varian CBS. Dan 39.250 untuk yang varian ABS.
Harga tersebut merupakan harga on the road Jakarta ya teman-teman. Dan untuk yang tipe CBS itu tersedia dalam 3 pilihan warna. Ada yang Dynamic Red, Dynamic Black, dan Dynamic White. Sementara itu untuk yang tipe ABS juga tersedia dalam 3 pilihan warna yang terdiri dari Top Matte Red, Top Matte Black, dan Top Matte White. So, menurut teman-teman gimana dengan new Honda Civic 160-nya? Silahkan berikan opininya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Sama nyalain loncengnya juga nih, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya!